Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dari Tafsir Tabawi, yaitu tentang metode pendidikan dalam Al-Quran yang beranggotakan Mustika Maharani dan Siti Yulisma. Materi yang pertama yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 34. Adapun metode dalam ayat ini adalah metode ganjaran dan hukuman. Al-Quran telah menentukan perilaku mana yang pantas menerima ganjaran atau thawab, hukuman atau iqab, dan ganjaran diberikan atas ketepatan yang dicapai. Sedangkan hukuman diberikan atas kesalahan yang dilakukan. Al-Quran dalam menetapkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dalam dunia pendidikan, hukuman dan prestasi didasarkan pada penyelewengan dan kepatuhan. Hukuman dilakukan untuk meluruskan perilaku ketika cara lain tidak dapat memberikan pengaruh. Cara ini diharapkan dapat membentuk moral yang baik terhadap anak didik. Dengan demikian, jelaslah bahwa metode hukuman memang diperkenakan oleh Al-Quran. Akan tetapi, hukuman tersebut dilakukan ketika dianggap cara lain sudah tidak relevan lagi. Selain itu, hukuman yang diberikan tidak boleh menjadikan peserta didik menjadi terluka atau bahkan mengalami gangguan psikis. Dari sini, guru dituntut untuk sekreatif mungkin dalam proses pembelajaran, karena tidak selamanya metode yang digunakan akan relevan apabila diterapkan pada objek dan tempat yang berbeda. Selanjutnya, selain memberikan hukuman kepada mereka yang melanggar aturan yang telah ditetapkan, Al-Quran juga mengisyaratkan agar memberikan ganjaran bagi mereka yang melakukan kebaikan. Materi yang kedua yaitu Quran Surat Al-Anfal ayat 25. Adapun metode pendidikan dalam ayat ini adalah metode nasihat atau metode ganjaran atau hukuman. Metode nasihat bisa dilihat dari awal ayat yang menasehati untuk memelihara diri dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Sedangkan metode hukuman atau ganjaran dilihat pada akhir ayat yang jika tidak dapat memelihara diri maka akan mendapatkan siksaan yang keras. Materi yang ketiga yaitu Quran Surat Yunus ayat 31. Dalam ayat tersebut, pertanyaan pertama muncul yaitu agar dapat mengungkapkan siapa yang memberi rezeki, siapakah yang kuasa, siapakah yang menghidupkan dan mematikan, dan siapakah yang mengatur segalanya. Maka didapat jawaban pada ayat tersebut yaitu Allah. Oleh karena itu, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membacakan materi yang keempat yaitu surat Ibrahim ayat 24-26 yang mana artinya tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar yang kuat dan cabang yang menjulang tinggi ke atas itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tegap sedikit pun. Asbabul nuzul dari surat ini yaitu berdasarkan satu riwayat yang menyatakan Abdullah putra Umar bahwa suatu ketika kami berada di sekeliling Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, "Beritahu aku tentang sebuah pohon yang serupa dengan seorang muslim, memberi buah pada setiap muslim." Lalu putra Umar berkata, terlintas dalam benaknya bahwa pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku lihat Abu Bakar tidak berbicara, maka aku segan untuk berbicara. Garis besar yang dapat ditarik dari penjelasan surat Ibrahim ayat 24-26 tersebut dalam ruang lingkup pendidikan menggunakan dua metode, yaitu metode perumpamaan di mana di dunia pendidikan membuat perumpamaan akan membantu memahami dan mengingat peserta didik terhadap makna perkataan karena hati lebih dilunakkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Yang kedua, metode kontemplasi dalam ayat ini memberi gambaran kepada kita untuk merenungi dan mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode pendidikan yang baik dalam kegiatan belajar mengajar harus menggunakan perumpamaan yang baik agar dapat mendapatkan contoh yang baik. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang baik. Yang ketiga, tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata buruk. Yang keempat, senantiasa menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dalam kegiatan mengajar. Yang kelima yaitu surat An-Nahl ayat 97 dan 125. Yang dimana artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan bagi laki-laki maupun perempuan beriman maka akan pastikan
Allah akan memberi kehidupan yang lebih baik kepadanya dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Tafsir Ibnu Katsir, janji Allah itu ditunjukkan kepada orang yang beramal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh ialah perbuatan yang mengikuti petunjuk kitabullah dan sunnah Nabi, dan bahwa amal yang dilakukan itu merupakan amal yang diperintah serta disyariatkan dari sisi Allah. Pengertian dari kehidupan yang baik ialah mengandung sebagaimana segi kebahagiaan dari berbagai aspek. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam ayat ini yaitu metode ganjaran, yang di mana ayat tersebut diajarkan siapa yang mengerjakan kebajikan maka Allah diberikan balasan kehidupan yang baik dan pahala. Selanjutnya, surah An-Nahl ayat 105 yang mana artinya, serukanlah kepada manusia Tuhanmu dengan hikmah dan ganjaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan dialah yang telah mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Aspek yang terkandung dalam surah ini itu metode pendidikan dengan hikmah atau keteladanan. Yang kedua, metode pendidikan dengan nauzia atau nasihat. Yang ketiga, metode pendidikan dengan jidal. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 yang mana artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Metode yang terdapat dalam surat ini adalah metode keteladanan. Jika ajaran Islam membawa tujuan yang jelas, maka selazimnya kehidupan orang Islam terisi dengan langkah yang konkret sehingga orang lain tertarik. Keteladanan ini sangat penting dalam mempengaruhi peserta didik, terutama dalam memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik bagi manusia, sehingga menjadikan keharusan bagi setiap muslim untuk mengikuti ajaran dan sunnahnya dalam pendidikan. Adalah guru adalah teladan bagi muridnya.